Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Boboto, kembali berjumpa kembali dengan saya Ferry di edisi ke-5 Boboto Corporate, yang kali ini kita akan membahas hasil pertandingan yang sangat menggembirakan bagi Boboto. Bagaimana kita tahu beberapa jam yang lalu Persib sukses menghajar Bayangkara FC dengan skor 2-0, dan ini menjadi satu kebanggaan boleh buat saya, karena di episode keempat kemarin mungkin teman-teman Bobotoh bisa cek di episode keempat, saya memprediksi bahwa di pertandingan kali ini Persib akan menang 2-0 dan Ramon Tangkwe akan mencetak gol, dan akhirnya terbukti di pertandingan tadi. Oke, teman-teman, kita sedikit bahas bedah pertandingan tadi, dan ini menjadi malam yang indah di GBLA. Bobotoh yang telah berjuang untuk datang langsung ke stadion mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Oke, Bobotoh, setelah jeda 7 hari pasca kekalahan Persib Bandung dari Malut United, kita mempunyai waktu yang cukup untuk istirahat. Bojan Hodak pun menyampaikan bahwa ini waktu yang sangat ideal untuk persiapan pertandingan. Dan kita untuk line up dari kedua tim, kita lihat untuk Persib sendiri menggunakan formasi 4-3-3 atau 4-3-2-1. Di bawah Mister Gawang kembali Teja Paku Alam dipercaya. Kemudian untuk back tengah ada duet Federico Barba dan Matricardi. Kali ini Barba yang menjadi back tengah, dan yang menjadi back kiri ada Dewangga dipercaya. Kemudian untuk back kanan sekaligus mengisi slot pemain U23, yaitu ada Kakang Rudianto yang telah kembali ke Persib setelah melakukan pertandingan di Timnas. Untuk tengah sendiri kembali dipercaya ada Tom Hai, kemudian ada Lucho dan juga Eliano dipercaya di tengah. Kemudian untuk di depan, di kiri ada Bergwinho, kemudian di kanan ada William Barros, dan tentunya striker yang sangat dinantikan oleh Bobotoh yaitu ada Ramon Tangkwe. Dan spesial ini adalah untuk perdana kali karena Mark Klok tidak menjadi line up. Yang diberikan kesempatan untuk menjadi kapten kesebelasan Maung Bandung kali ini adalah Federico Barba. Kemudian kita cek formasi di Bayangkara. Untuk di kiper ada ex kiper Persib Bandung, ada Safik. Kemudian di back tengah ada Ferrari dan Sadiki. Untuk back kanan ada Iputu Gede. Kemudian ada Andika di back kiri. Di tengah ada Ilik Christian, ada Denik Sulistiawan, kemudian ada Moises, dan di depan ada Sadat, Pelayongka, dan Subo Seto. Nah, untuk dari menit ke menit pertandingan, di awal kick off Persib langsung menekan. Bagaimana kita lihat Persib sangat percaya diri, bertarung dengan penuh kepercayaan diri, dan di menit 9 ada peluang emas dari Berginho, memanfaatkan umpan silang Eliano, namun masih bisa ditepis oleh Sakil Afik. Dan akhirnya di menit ke-10 Matricardi melakukan direct pass yang sangat brilian, umpannya akurat, kemudian Ramon Tangkwe bisa melakukan placing dan penyelesaian dengan sempurna hingga merubah kedudukan pada pertandingan di menit ke-10 menjadi 1-0 untuk Persib Bandung. Kemudian pada menit selanjutnya, pada menit 24, Ramon nyaris membuat gol dari tendangan sudutnya Tom Hai, tapi sundulannya masih bisa ditepis Akil Safik. Kemudian pada menit 25, Dewangga sempat overlap tuh, tapi Dendi masih bisa menghalau. Di menit 27 tercatat Berginho menusuk dari sayap kiri, kemudian cut back ke Ramon, tapi juga masih gagal. Di menit 29 terjadi pelanggaran terhadap Barba di depan pelanggaran oleh Barba di depan area pertahanan Persib, tapi tendangannya jauh meleset dari tendangannya Bayangkara. Pada menit 30
Persib masih sangat percaya diri dan Bayangkara pun juga melakukan perlawanan dengan baik. Mereka juga tenang, build up dari lini pertahanan ke tengah juga sangat ketat pertarungannya. Bermain sangat baik pada menit 31, kemudian ada sundulan Ramon, umpan dari Kakang, tapi masih bisa diselamatkan oleh Akil Safik. Ini Akil Safik di babak pertama mainnya gila pisan. Gila pisan ieu mah duelna antara Akil Safik jeung Ramon. Nah, menit 32 Eliano kembali menunjukkan skillnya. Kalau teman-teman cek ya, karena fisik juga udah sempurna kan, Baros mendapatkan umpan dari Berginho tapi tendangannya masih melambung. Kemudian pada menit 33 bola sempat terlepas dari Akil Safik tapi Kakang gagal memanfaatkan. Kakang ruas ya, kaget tiba-tiba bola lepas tapi karena kaget Kakang kurang bisa memanfaatkan karena kembali bisa dihadang oleh Akil Safik. Di menit 36 kita lihat ini pertahanannya Persib pun sangat fokus. Terlihat Matrikardi bisa menahan serangan dari Bayangkara. Koordinasi yang baik juga dengan Barba di lini tengah pertahanan Persib. Nah, di menit 39 terjadi peluang. Sadat dari Bayangkara mencoba tendangan langsung tapi masih jauh melambung. Di menit 40 Bayangkara bisa mengatur irama permainan, delay dikit, kemudian tetap build up secara sabar, tapi lini tengah Persib pun juga bisa bermain dengan sangat baik, jadi Bayangkara tetap kewalahan di menit ke-40. Di menit 41 karena pressing yang sangat full, high press dari Persib, umpannya Berginho tidak bisa dimanfaatkan oleh Ramon dan itu hasil kreasinya dari Eliano dan Tom Hey ya pada menit 41. Kemudian pada menit 42 akselerasi Eliano dilanggar oleh Moses. Pada menit 44 ada peluang dari Berginho tapi umpan dari peluang dari Tom Hey tapi shootnya masih bisa selamat oleh Sakil. Kemudian pada 45 ada tendangan volley Baros tapi masih kurang terarah. Di babak pertama hanya pertambahan waktu 1 menit. Dan catatan di babak pertama permainan sangat menarik juga. Bayangkara dan Persib sama-sama bermain terbuka walaupun Bayangkara tertekan tapi Bayangkara masih bermain terbuka. Bayangkara pun juga sekali memanfaatkan lemparan ke dalam. Kemudian juga hal positif dari catatan babak pertama ada Ramon yang terkadang ikut membantu pertahanan, kemudian combination play yang baik dari Persib, dan yang paling sibuk di babak pertama ini tentunya ada nama Akil Safik yang sangat sibuk di babak pertama. Bayangkara juga masih bisa mengatur irama permainan di sekitar menit 30-45, jadi juga beberapa peluang. Kemudian di babak pertama ini Eliano juga melakukan permainan yang sangat memukau. Dan kapten tim Barba bisa melakukan tugasnya dengan baik, bisa memberikan instruksi kepada rekan-rekannya bagaimana ini menjadi sesuatu yang bagus bagi Persib, ada backupan kapten lah ya, selain Maklok. Itu catatan di babak pertama mengenai penguasaan bola di babak pertama. Untuk babak pertama ball position Persib unggul 51%, sedangkan Bayangkara 49%. Sebetulnya agak imbang ya. Tapi dari total tendangan ke gawang, Persib unggul jauh 10 tembakan ke gawang di babak pertama dan Bayangkara hanya bisa melakukan 3 ke gawangnya Persib. Sedangkan shoot on targetnya Persib itu unggul 6 dan Bayangkara 0. Untuk tendangan sudut babak pertama itu Persib mendapat 2, Bayangkara 0, dan di babak pertama ada kartu kuning untuk Bayangkara ketika Dandik Sulistiawan yang mendapatkan kartu kuning. Itu catatan di babak pertama selain gol yang dicetak oleh Ramon Tangkwe. Kemudian untuk babak kedua di menit 46 ketika kick off babak kedua, Dewangga sempat dilanggar di kanan pertahanan Bayangkara.
Kemudian Tom melakukan tendangan bebas tapi masih menyentuh pagar betisnya Bayangkara. Di menit 47, tendangan sudut Berginho, kemudian sundulan Ramon yang sangat terbuka tapi masih meleset. Itu nyaris banget, kencang banget itu headingnya. Kemudian di menit 51, Persib tetap melakukan high pressing yang tinggi kepada tim Bayangkara. Bayangkara pun juga melakukan kesulitan melakukan build up karena pemain Persib kali ini lari dan terus berlari, etos kerjanya sangat baik. Di menit 52 karena Iputu Gede cedera, Ardi Idrus masuk. Di menit 52 Ardi Idrus pun juga ini menjadi ex pemain Persib. Dan di 54 Akil Safik kembali menjadi penyelamat. Bagaimana umpan cantik dari Tom Hai bisa disambut oleh Ramon dengan heading yang sangat keras tapi masih gagal. Di menit 54 ini menjadi catatan ada 7 peluang Ramon hingga menit ke-54. Artinya kalau misal harusnya mah Ramon teh di menit 54 ini udah hat-trick dari 7 peluang yang peluangnya sangat bagus lah. Tapi Shakil Afik bermain sangat bagus. Nah, catatan lain di menit 58 ada Lucho yang offside, tapi sebetulnya itu misi yang bagus dari Barba, umpannya terukur. Barba umpan ke Lucho, tapi Lucho di sebelah kanan pertahanan, umpannya terukur, tapi sayang masih offside ya Luconya. Nah, 59 ada peluang, umpan dari Ardi Idrus, crossingnya kurang sempurna ditepis oleh Teja, tapi untung saja Teja bisa kembali recovery untuk menahan tendangan dari tim Bayangkara. Di menit 60 pun ada tendangan sudut, Teja bisa menyelamatkan heading dari Ferrari hasil tendangan sudut tadi, dan itu tipis menurut saya di menit ke-60. Dan 1 menit kemudian kembali Ramon si Tank ya, bisa mencetak gol kedua. Umpan manja dari Tom Hai bisa diselesaikan dengan sempurna. Dan ini menjadi peluang ke-8 Ramon di pertandingan tadi yang hingga akhirnya menjadi gol kedua. Ini adalah brace pertamanya Ramon Tanque di Super League dan juga di Persib ya. Dan catatan ini menjadi assist pertamanya dari Tom Hai. Nah, lanjut di menit ke-64 ada kerjasama dari Tom Hai dan Eliano. Keduanya terlihat saling mengerti, transisinya bagus, tapi belum bisa di menit 64 belum bisa menjadi hasil yang baik. Di 65 ada Dewangga overlap, tapi cutback-nya terlalu kencang hingga sulit dijangkau oleh Baros. Di menit 66 ada umpan lamun cek orangnya efek jahenya dari Tom Hai, tapi masih belum bisa disambut oleh Ramon dan Baros. Dan ini pun juga pressing dari lapangan tengah, Lucho ini masih bisa kuat, masih bisa bertarung dengan sangat baik di lapangan tengah. Di menit 67 ini juga ada peluang Matrikardi bisa merebut bola dari lapangan tengah, kemudian umpan ke Tom Hai, umpan ke Berginho, tapi Berginho masih belum bisa menyelesaikan dengan baik. Di menit 70 tempo masih tinggi dari kedua tim, menit 70 masih seru lah. Masih seru, kedua tim juga masih berjuang. Harapannya Bayangkara kan kalau bisa bikin gol, bisa menambah asa buat mereka. Tapi tim Persib juga bermain sangat bagus. Di menit 71, Andro Jung masuk menggantikan Ramon Tanque. Dan di menit 72, 4 pemain Bayangkara masuk, ada Rian Kurnia, ada Leo Silva, ada Rizky, dan juga Spaso gol. Dan di menit 77, Persib masih menguasai permainan, tapi Bayangkara juga berusaha menyerang, tapi masih kesulitan. Di menit 80, Dewangga cedera, kemudian Julio Cesar masuk menggantikan Barba di kiri, dan Sadil masuk mengganti Berginho. Dewangga cedera digantikan Julio, kemudian Barba akhirnya geser ke kiri, jadi di tengah itu ada Julio Cesar dan Matrikardi. Kemudian di menit 81 ada di menit 82 ada skill Tom Hai, bagaimana kita lihat dia menerima umpan
Saya melihat ada ball kontrolnya Tom Hai yang sangat ajaib. Umpan dia langsung sempurna dalam mengontrol bola. Emang kelas ya si Tom Hai-nya. Dan di menit 83 kita lihat juga Kakang Rudianto catatannya bermain dengan tenang dan efektif ya. Di menit 86 terjadi pergantian pemain. Menit 86 Lucho keluar digantikan Robby Darwis, pemain muda kita, dan juga Tom Hai keluar digantikan oleh Beckham Putra. Di menit 92 karena additional time-nya cuma 5 menit, Bayangkara mendapatkan peluang dari Spaso, headingnya masih bisa di save sama Teja ini nyaris, dan di menit 94 juga Barba mendapatkan sentuhan yang sangat keras tapi tidak berbuah pelanggaran. Oke, itu catatan 90 menit permainan Persib yang hasilnya sangat positif bagi Persib. Dari catatan ini, untuk statistik di pertandingan ini secara keseluruhan dan secara ball position memang ternyata dari kedua babak ini Bayangkara unggul 51%, Persib hanya 49%, tapi dari total shootnya Persib unggul 13, sedangkan Bayangkara 4, sedangkan shoot on targetnya Persib 9, Bayangkara hanya 1. Untuk corner kick Persib mendapatkan 4 dan Bayangkara mendapatkan 3, sedangkan kartu kuning yang keluar di pertandingan ini hanya 1 untuk Bayangkara. Dan dari hasil ini untuk di kondisi klasmen terakhir, Borneo masih unggul dengan poin 34, sedangkan Persib akhirnya bisa menyalip Persija Jakarta di urutan kedua. Persib Bandung dengan poin 31 hanya terpaut 3 poin dari puncak klasmen Borneo. Tapi Persija Jakarta ini masih bermain 13 kali pertandingan, jadi masih, kalau misalkan Persija menang itu akan bisa nyalip kembali Persib. Dan di peringkat keempat ada Malut United yang tadi menang lawan PSM di kandang PSM. Sedangkan untuk Bayangkara sendiri tertahan di posisi 9 dengan poin 19. Oke Bobotoh, selanjutnya Persib akan bertanding melawan PSM di tanggal 27 Desember, berarti ada sekitar 6 hari untuk persiapan. Mudah-mudahan ini menjadi catatan yang bagus. Ada target juga dari para pemain, mungkin kita harus sapu bersih sisa pertandingan di putaran pertama. Oke Bobotoh, mungkin seperti itu highlight analisa pertandingan bagaimana Persib Maung Bandung bisa menghajar Bayangkara di GBLA. Selamat buat para bobotoh yang menghadapi hari Senin dengan kebahagiaan. Oke, terima kasih bobotoh yang sudah mantengin, yang udah setia nonton dari episode ke episode yang selanjutnya. Kalau teman-teman suka dengan video-video yang saya buat, boleh untuk like, komen, atau subscribe channel ini. Dan mudah-mudahan kita bertemu dengan episode-episode selanjutnya. Oke, bobotoh, cukup sekian. Saya dengan Ferry undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.